Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 257, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Kalimat ini mengejutkan, orang-orang bertopeng itu untuk saling memandang. Ketika mereka melihat lebih dekat, tidak ada orang lain kecuali beberapa tempat tidur. Apa situasinya? Jelas ini bangsal. Kemana semua orang pergi? Sial, siapa yang kamu takuti? Pria bertopeng yang memimpin hanya membuat hatinya bergoyang, matanya penuh kekerasan, dan dia langsung merobek bungkusan belati panjang di tangannya, mengungkapkan kilau putih berkilauan. Namun, Aiden Enzo tetap membelakangi mereka, melihat panorama lantai bawah tempat mereka masuk tadi. Pada saat yang sama, di lantai bawah, lusinan pengawal berjas hitam bergegas maju dengan senjata lengkap. Aiden Enzo berbalik, dengan cibiran samar di sudut mulutnya, memandang orang-orang di pintu, dan berkata, "Selamat, tolong periksa tas hadiah mewah. Periksa ibumu." Pria bertopeng itu berteriak marah, "Ikuti, aku akan bergegas maju dan membacok Aiden Enzo sampai mati dengan pisau." Tetapi, ledakan, sebuah kaki besar langsung dan dengan marah menendang dadanya. Pria bertopeng, bersenjatakan pisau, ditendang dan terbang keluar, dan menabrak dinding putih di belakang dengan keras. Dia jatuh ke tanah, mulutnya berbusa, tidak sadarkan diri. Pada saat yang sama, beberapa pria kuat berjas hitam muncul entah dari mana di ruangan itu. Ternyata mereka bersembunyi di balik tirai. Melihat situasinya tidak baik, orang-orang itu langsung berbalik dan ingin lari. Tapi, tanpa menunggu perintah Aiden Enzo, pria kuat berjas hitam itu bergegas dan berkelahi dengan mereka. Pada saat yang sama, di aula rumah sakit, puluhan pengawal berjas hitam masuk, semuanya dari Tergio Ziso. Langsung dari lift dan menaiki tangga, selusin pria bertopeng ini ditaklukkan dalam sekejap. Di bangsal lain, lebih dari selusin orang bertopeng, semuanya dengan hidung memar dan wajah bengkak, topengnya robek, dan mereka semua berlutut di tanah satu persatu. Aiden Enzo sedang duduk di kursi di depan mereka, mencondongkan tubuh ke depan, dengan tangan bertumpu di lutut, memainkan korek api di tangannya. Terkunci, menyalakan korek api, menyalakan rokok, Aiden Enzo mengisap, lalu memandang mereka, dan bertanya dengan dingin, "Siapa yang menyuruhmu datang?" Setelah itu, dia mengetahui bahwa dia sedang diikuti. Aiden Enzo benar-benar tidak tahu bahwa seseorang diam-diam menginginkan hidupnya. Tak termaafkan, kedua pria terkemuka itu tetap cemberut dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Aiden Enzo mengangkat alisnya dan mengangguk, berkata, "Kamu memiliki keberanian." Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, memberi isyarat untuk dua orang, dan langsung menyeret salah satu pria itu keluar. Kemudian, Aiden Enzo bangkit, berjalan mendekat, mengambil alat pacu jantung, dan langsung memukul pria itu dengan marah. Bang bang bang, adegan ini membuat sekelompok orang yang berlutut ketakutan. Beberapa pria tidak tahan, jadi mereka berteriak dan mengencingi celana mereka. Setelah pemukulan selesai, Aiden Enzo bangkit, menjabat tangannya, mengisap rokok di mulutnya, memandangi selusin orang yang berlutut, dan berkata dengan dingin, "Saya melakukannya dengan santai, hanya ada satu kesempatan." Begitu kata-kata itu jatuh, Aiden Enzo langsung memerintahkan seorang bocah kurus. Ketika pria itu diseret, keluar oleh pengawal berjas hitam, kakinya lemas karena ketakutan. "Bagaimana? Bisakah kamu memberitahuku?" Aiden Enzo berkata, dan pada saat yang sama mengangguk ke Tergio Ziso, mengeluarkan segepok uang, melemparkannya tepat di depan bocah itu, dan berkata, "Ini 200.000, selama Anda memberitahu saya akan membiarkan Anda pergi." Anak laki-laki itu melihat uang itu di lantai, dan kakak laki-laki yang dipukuli berkeping-keping di sana, dan tiba-tiba mengangguk, "Itu Tuan Vince, Tuan Brian Vince." Aiden Enzo terdiam sesaat, berbalik, dan memberi isyarat kepada Tergio Ziso untuk mengeluarkan orang-orang ini. Setelah beberapa saat, Tergio Ziso dan Golan Zeru masuk dan berdiri dengan hormat di belakang Aiden Enzo. "Tuan Enzo, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" tanya Tergio Ziso. Dia tidak menyangka Brian Vince akan berani menyerang Tuan Enzo. Aiden Enzo tidak berbicara, tetapi menatap Golan Zeru, dan bertanya, "Tuan Zeru,
apa saranmu? Golan Zero tampak tenang, berpikir sejenak, dan berkata, keempat bersaudara Vince tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Saya dapat menggunakan hubungan saya untuk menyegel aula keluarga Vince, tetapi itu hanya sementara. Aula keluarga Vince di kota Luofeng cukup terkenal di negara ini, dan ada bos besar di belakangnya. Jika Anda benar-benar ingin memindahkannya, saya harus kembali dan meminta pesanan kakak laki-lakiku. Kata-kata Golan Zero membuat Aiden Enzo mengerutkan kening. Brian Vince, apakah ada seseorang di level yang lebih dalam yang menutupi dirinya? Apakah orang di belakang Rowland Enzo? Aiden Enzo memutar matanya, dan sudut matanya berkedip dingin, dan berkata, jika saya ingin menyentuhnya, menurut spekulasi Anda, akankah orang-orang di belakangnya menyelamatkannya? Atau, dapatkah pria besar di belakang layar dapat untuk menangani saya? Golan Zero mengangkat alisnya, melirik Aiden Enzo, dan setelah beberapa saat, berkata, aku bisa menahannya. Seketika, Aiden Enzo mengerutkan kening lebih dalam. Berdiri di samping, Tergio Ziso merasakan bahaya untuk pertama kalinya. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menahan tipu muslihat Tuan Enzo. Aiden Enzo juga diam, dengan lapisan es di wajahnya. Dia tidak pernah menjadi pengganggu, meskipun keluarga Enzo memiliki banyak kekayaan di dunia, dia juga memiliki latar belakang dan koneksi sendiri. Namun, ini seperti singgasana, dan ada banyak pangeran. Terlebih lagi, keluarga Enzo masih memiliki keluarga inti dan keluarga cabang, yang sebagian besar saling membatasi. Adapun beberapa bidang khusus dan orang-orang khusus, bukan masalah waktu jika Aiden Enzo ingin pindah. Tentu saja, jika Aiden Enzo bertekad untuk membunuh seseorang yang mencapai langit, bukan tidak mungkin menggunakan sebagian dari kekuatan keluarga Enzo, tetapi dalam hal itu, harganya akan sedikit tinggi. Paman dan paman dari keluarga utama dan keluarga cabang tidak akan setuju. Begitu, kata Aiden Enzo, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Golan Zero mengikuti dan berkata, namun, saya pikir kita harus tampil. Setelah itu, dia dan Aiden Enzo saling memandang, dan keduanya tersenyum. Yang terakhir menunjukkan gigi putihnya yang besar, dan berkata, saya juga pikir kita bisa tampil. Keduanya berpikir untuk pergi bersama. Tergio Ziso menyadari apa yang dimaksud Aiden Enzo dan Golan Zero setelah dia menyadarinya. Segera, ketiganya saling memandang dan tersenyum. Dan di sini, Brian Vince sangat marah di kantor pribadi aula keluarga Vince saat ini. Idiot, mereka semua idiot, kenapa kamu gagal lagi? Sekali, dua kali, semuanya gagal. Brian Vince sangat marah, menunjuk ke saudara laki-lakinya yang kedua dan berteriak dengan marah. Hilang, hilang lagi. Apalagi yang mengatur ditahan oleh pihak lain. Charles Vince juga menyalahkan diri sendiri dan kemarahan di wajahnya, dia meraih tinjunya dan berkata dengan cemberut, saudaraku, Tuan Muda Enzo ini tidak mudah untuk dihadapi. Dengan seseorang seperti Golan Zero di sisinya, kita, Craig, Brian Vince langsung menamparkan wajah Charles Vince, dan berteriak dengan marah, jangan membuat alasan untukku. Kamulah yang mengatur semua sampah ini. Mengapa kamu tidak menemukan orang-orang itu di lapangan tinju bawah tanah? Temukan orang seperti itu. Sekelompok gangster sosial, apa gunanya? Charles Vince cemberut, tidak lagi menyesatkan. Dia membuat kesalahan. Dia pikir itu akan menjadi hal yang biasa, dan dia yakin akan menang. Tapi dia tidak menyangka pemikiran pihak lain begitu teliti. Tepat pada saat ini, seorang asisten wanita seksi mengenakan sepatu hak tinggi dan membungkus pinggulnya dengan rok masuk. Pertama memanggil bos dengan hormat 2 kali, dan kemudian berkata dengan cemas, bos, seseorang mencarimu di bawah. Siapa? Brian Vince bertanya dengan kasar. Pada titik ini, langit telah berubah menjadi putih. Asisten wanita itu terkejut, dan buru-buru berkata, Enzo. Aiden Enzo, dan Direktur Golan Zero. Brian Vince mendengar rasa dingin di sudut matanya. Mereka di sini. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.